Shalom, selamat malam. Saudara-saudara yang saya kasih di PDPK, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya share dan berbicara mengenai tema yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari PDPK, yaitu berharap atau berputus asa. Sudah nampak? Sudah ya? Oke. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya bicara mengenai berharap, saya bicara dulu untuk semua hal yang ada di dalam hidup manusia, yaitu berputus asa. Salah satu momen kekecewaan dan keputusasaan bagi mereka yang telah mengenal Allah, yang mengaku telah mengenal Allah, adalah ketika segala sesuatu berlangsung tidak sesuai harapannya, atau ketika kehilangan seorang yang begitu dikasihinya. Akhir-akhir ini, saya melihat bagaimana sikap orang terhadap Tuhan. Kalau mereka tidak punya duit, mereka masih bisa tahan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, masih bisa tahan. Tapi ketika saya lihat mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, beberapa orang yang saya kenal, mereka berteriak-teriak gak keruan di rumah sakit, mempersalahkan Tuhan. Sampai kaget, kalau ini seorang pelayan, bisa begitu. Sebagian orang mengatakan kepada saya, maklumkan saja Pak Pendeta, karena situasi orang dalam kondisi seperti itu. Saya katakan tidak. Mari baca Alkitab baik-baik. Ketika Ayub mengalami penderitaan dan dia kehilangan orang yang dia kasih dalam satu hari, Alkitab berkata dengan jelas dan tegas, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi keadaan seseorang dalam keadaan yang sangat patah tidak memberi dispensasi bagi dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak patut. Iman itu bukan betul-betul diuji ketika kita sedang tertawa dan tersenyum, tapi ketika kita sedang mengalami tangis itu. Dan saya melihat kekecewaan dan keputusasaan terjadi di situ bagi orang yang katanya telah mengaku mengenal Tuhan. Kok mundur dia? Sorry. Memang sudah berharap, mereka sudah berharap begitu besar.
Namun yang terjadi bukan saja berbeda dari apa yang mereka harapkan, tetapi malah memukul hati dan pikiran mereka. Yang selalu ada di benak banyak orang sekarang ini adalah mereka memandang kesakitan, kesengsaraan, bahkan kematian bukanlah sebuah kepantasan dalam beriman. Bagi mereka, kalau mereka mengalami kesengsaraan, pasti dianggap kurang beriman. Kena COVID itu pasti dianggap kurang beriman. Nah, apalagi kematian. Makanya saya bingung kalau ada orang-orang yang terkena COVID justru dirahasiakan. Padahal di masa pandemik ini, orang bercerita, orang bersaksi tentang itu adalah sebuah kemenangan. Ya, di tempat saya melayani ini, ya tercatat ada 45 orang terkena COVID, anggota jemaat. 2 meninggal, ya, dan sisanya sembuh. 1 masih berjuang di rumah sakit. Tinggal satu-satunya daftar dia yang paling bawah dari awal Juli sampai dengan sekarang. Saya mendorong mereka untuk mengatakan jangan, karena di awal Januari banyak yang merahasiakan kalau terkena COVID. Data yang saya punya tidak valid. Diam-diam terkena COVID cuma bilang begini, jangan cerita sama Pak Pendeta, udah. Saya bilang apa yang salah? Rupanya ini, mereka memandang kesakitan, kesengsaraan, bahkan kematian bukanlah sebuah kepantasan dalam beriman. Orang-orang ini menyangkali realitas. Padahal saudara-saudara, iman tidak menyangkal realitas. Tetapi iman tidak dikendalikan oleh realitas, tapi oleh Roh Kudus. Iman yang benar berkata, saya sakit. Iman yang benar berkata, saya sedih. Iman yang benar berkata, saya kehilangan. Tapi saya tidak dikendalikan oleh situasi-situasi itu. Saya mulai dahulu dengan gambaran ini, mengingat Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi situasi-situasi ini dengan sebuah kehidupan doa. Situasi yang barusan saya bacakan ini ada di tengah-tengah orang-orang percaya. Dan itu bukan situasi di luar orang percaya. Ini orang-orang percaya alami. Nah, bagaimana orang-orang percaya itu menghadapinya? Ya. Nah, dalam pembacaan kita hari ini kita diajarkan untuk memiliki apa yang disebut dengan doa yang tidak berkeputusan. Ya. Saya kutip ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi Tuhan mendengar orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Ya. Kalau dikatakan dalam Efesus itu dikatakan tetaplah berdoa. Nah, doa dengan tidak berkeputusan. Hari ini secara khusus saya akan membacakan kepada kita juga, apakah kunci dalam doa itu adalah soal tidak berkeputusan saja? Karena rupanya untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup, doa yang tidak berkeputusan saja tidak cukup. Ada rambu-rambu doa lain yang membuat saudara dan saya bisa memiliki apa yang disebut dengan pengharapan dan menolak putus asa itu. Sekarang pertanyaannya adalah, saya sudah tahu bahwa kata Tuhan di dalam perumpamaan tadi, doa itu tidak berkeputusan. Kalau seorang janda mendesak hakim itu, ya, itu hanyalah gambaran perbandingan, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan didesak, dia tidak gerah, dia malah senang. Tetapi Tuhan mengatakan orang yang lalim saja mau mendengar, apalagi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mesti ada doa yang tidak berkeputusan? Bisa nggak Tuhan itu dengar doa kita sekali aja? Ya, katanya Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Tapi mengapa dalam jawabannya justru karena tidak berkeputusan, ya, doa terus, hampir setiap saat didoakan. Nggak dijawab-jawab. Bukankah itu sama dengan mengulur-ngulur waktu?
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa memahami doa dengan tidak berkeputusan, kita perlu mengerti kenapa sampai Tuhan tidak langsung segera menjawab doa, tetapi harus ada doa serial yang terus-menerus dilakukan siang, malam, pagi, petang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita doakan terus, tapi belum ada pergerakan apa-apa. Gambaran berikut ini sebelumnya ada catatan dulu buat kita bahwa doa dengan tidak berkeputusan itu adalah sebenarnya ini, kalau saudara lihat, ini grafiknya manusia. Saya hanya membantu menggambarkannya. Mengapa ada doa yang tidak berkeputusan, saudara? Karena setiap doa Tuhan pakai bukan hanya sebagai alat komunikasi antara kita dengan Dia, tapi Tuhan juga melatih kehidupan doa kita untuk mencapai maksud-maksudnya lebih dalam, yang kadang-kadang tersembunyi di balik semua aktivitas doa kita. Contoh, kalau saudara lihat grafik yang paling pendek, kalau kita orang yang jarang berdoa, maka doa-doa kita itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk pembentukan keintiman reaktif kita. Jadi kita hanya cari Tuhan kalau kita lagi butuh, kita lagi susah. Tapi kalau kita lagi jaya, nggak ada kehidupan doa, kita terlalu larut sama kesibukan. Begitu ada masalah di kantor, baru cari Tuhan lagi. Ini yang namanya keintiman reaktif. Tuhan punya rencana tuh grafik yang lebih panjang. Lalu Dia latih kita lagi kepada sebuah kehidupan doa yang terus-menerus tiap hari. Sudah mulai lagi tidak reaktif, artinya sudah mulai aktif. Sudah mulai ada namanya keintiman aktif, di mana kita mulai punya saat teduh, mulai punya waktu berdoa bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan jemaat, dengan pelayan-pelayan. Nah, lama-lama kita diminta oleh Tuhan jangan pernah putus asa untuk berdoa. Lah, kita berdoa terus kita sudah mulai bilang, kok pokok doa kita nggak dijawab ya. Tuhan bilang pokok doanya nanti yang terakhir. Tapi aku sedang melatih sesuatu di dalam pokok doa yang panjang ini, yaitu pembentukan keintiman otomatis. Jangan lihat bilangannya, 10 kali berdoa dapat ini. Enggak, saudara-saudara, ini cuma angka-angka imajiner saja. Jangan bilang 30 kali berdoa nanti dapat keintiman otomatis, jangan. Tetapi Tuhan ingin melatih kita untuk punya keintiman otomatis. Artinya kita cari Tuhan itu nggak hanya di jam-jam doa. Kita bertarung dengan segala macam hal, bukan hanya pada saat kita berdoa. Kita merasakan hadirat Allah setiap saat, dimanapun kita berada. Kalau sampai di level itu kita lewat lagi dan Tuhan terus lihat kita setia, maka satu kali di tahap tertentu Tuhan menjawab doa kita. Dan di situ Tuhan bukan lagi melatih soal intim reaktif, aktif otomatis, tidak lagi. Tapi orang-orang itu sudah terlatih otot imannya. Dan Dia melatih pengharapan mereka. Nah, saudara, kalau dilihat, saudara perhatikan, semua yang dipakai Tuhan di perjanjian lama berjuang luar biasa dengan angka-angka tahun yang panjang. Karena yang Tuhan latih itu apa? Iman mereka. Sementara kita berorientasi pada jawaban doa, Tuhan berorientasi pada otot iman kita. Jadi kadang-kadang nggak nyambung. Kadang-kadang kita berhenti berdoa, kita berhenti berharap. Karena apa? Yang kita fokus adalah jawabannya nggak ada. Padahal Tuhan sedang mengalatih kita untuk, hey, kamu itu mesti punya iman yang kuat. Kamu tuh mesti punya iman yang mengandung pengharapan. Tuhan izinkan Abraham menanti anak itu 25 tahun. Kalau kita berdoa, menikah kemudian sampai 5-10 tahun, udahlah gak usah lagi doain itulah. Kita yang lain aja deh sudah. Kita pun mengganti pokok doa itu misalnya.